Ya, secara umum sebuah negara itu kan dibangun atas kesepakatan oleh rakyat atau sebagian besar rakyat. Jadi ketika ada sebagian atau sebagian rakyat itu menetapkan ini konstitusinya, maka jadilah konstitusi itu. Seperti yang ada sekarang konstitusi 45 itu kan UUD 45 itu kan dibuat oleh segelintir orang. Lalu kemudian berkuasa ditetapkan ini konstitusi kita. Tentu sebagian besar rakyat yang lain tidak ikut serta, ya. Meski tentu ketika mereka diam, mereka tidak membantah, itu dianggap sebagai sebuah persetujuan. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang konstitusi itu berarti bicara pada kesepakatan umat dan rakyat. Nah, untuk bisa punya kesepakatan tentu hal yang paling penting adalah soal pemikiran. Tadi seperti yang tadi saya berikan contoh, kita bicara sebelum perubahan satu konstitusi yang mendasar, yang disebut dengan amandemen tadi. Ketika sebelumnya itu bahwa presiden itu dipilih selama 5 tahun, untuk 5 tahun bisa dipilih berikutnya. Itu kan kemudian dimunculkan satu pendapat bahwa kalau terus-menerus seperti itu akan memunculkan presiden yang otoriter. Agar tidak otoriter apa? Maka dibuat 2 periode saja maksimal. Ternyata ini munculkan masalah lagi. Kemarin sudah dibuat, kalau gitu jangan 2 kali, sekali saja, tapi waktunya diperpanjang 7 tahun. Andai ini kemudian terus diwacanakan, lalu kemudian ada sebagian rakyat setuju, sebagian setuju, maka berubahlah pasal itu. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang konstitusi Islam. Itu dalam satu pasal ya, Piagam Madinah itu kan disebutkan wa innakum mahtalaftum fihi fi syai'in fa muradduhu ilallahi wa rasulih. Itu kan satu hal yang paling mendasar. Jadi sesungguhnya apapun yang kamu perselisihkan tentang sesuatu, maka famuradduhu, maka kembalinya, rujukannya, rujuknya ya, itu adalah ilallah rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, pada Quran dan Sunnah kan begitu. Artinya bahwa segala persoalan diselesaikan kepada Sunnah, kepada Quran dan Sunnah. Cuman masalahnya kan ketika sekarang kita sampaikan secara terbuka seperti itu, kan belum mendapatkan persetujuan. Nah, sebagian masih punya pikiran tadi misalnya bahwa kalau Quran diterapkan nanti yang nggak percaya Quran seperti apa, memunculkan terjadi perselisihan dan seterusnya. Nah, di sini yang tadi disebutkan oleh Ustaz Farid tentang perang wacana sebenarnya. Jadi bagaimana kita menjelaskan kepada umat ini bahwa konstitusi itu adalah satu perintah, satu ketetapan dibuat oleh pemerintah, oleh negara, harusnya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu, ya. Ini yang harus kita berarti harus kita munculkan. Kenapa seperti itu? Tentu kita sebagai seorang Muslim dasarnya itu tidak kurang-kurang banyak sekali, ya. Contoh misalnya kita ambil satu contoh misalnya dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi kalau kita lihat dalam ayat itu jelas kalau Anda percaya kepada Quran, ayat ini mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Memang taat pada ulil amri itu wajib, tetapi harus diingatkan ulil amri itu minkum, ulil amri itu dari kalangan kaum muslimin. Nah, kalau kaum muslimin itu berarti dia termasuk yang mendapatkan khitab ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha, taatlah kamu kepada Allah. Perintah taat pada Allah, wa atiur rasul, dan taat pada Rasul itu bukan hanya perintah kepada rakyat, tetapi juga perintah kepada pemerintah, kepada pemimpin itu. Jadi saya untuk merubah tadi kesepakatan itu kan berarti harus mengubah pikiran umat ini gitu. Dengan apa? Itu yang kita sering sebut sebagai dengan dakwah. Sehingga yang sebelumnya itu tidak menginginkan ayat, kan ini ada, kalau tadi disebut ada 2 terbelah lah masyarakat. Apakah ayat konstitusi di atas ayat suci atau sebaliknya ayat suci di atas konstitusi, atau sebaliknya ayat konstitusi di atas ayat suci. Nah, pendapat yang kedua ini juga muncul di tengah umat, di tengah rakyat. Bahkan tadi disebut ada tokoh-tokohnya, bahkan itu adalah rektor sebuah perguruan tinggi Islam kan begitu. Begitu maknanya, begitu ayat konstitusi di atas ayat suci, artinya apa? Ayat suci harus tunduk kepada ayat konstitusi. Jadi sekalipun andai begini, andai sekalipun riba itu diharamkan Allah, tapi konstitusinya tidak mengharamkan, itu Anda tidak boleh memaksakan aturan itu berlaku, kan begitu maknanya begitu. Ini kan berarti kan harus memunculkan kesadaran tadi, kesadaran umat tadi. Nah, sampai dataran apa yang sadar itu bukan hanya tingkatan grassroots,
tetapi juga yang sadar tadi dakwah ini juga kepada para penguasa tersebut. Jadi mau DPR, mau presiden, bahkan termasuk siapapun yang punya kekuasaan, panglima dan seterusnya, mereka punya pemahaman seperti itu. Ketika kemudian pemahaman itu dipegang, saya kira tinggal gampang, tinggal dideklar saja. Sekarang berlaku ayat suci di atas ayat konstitusi, tinggal dideklar saja. Ketika apa? Ketika rakyat sebagian besar mendukungnya, dan yang punya kekuasaan itu punya power tadi itu melakukan perubahan.